Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anila dengan NPM 2204 20 100 060. Di sini saya dari kelompok 13 akan menyampaikan materi mengenai tantangan perubahan dalam organisasi. Yang pertama yaitu pengertian. Perubahan organisasi merupakan proses transisi organisasi dari kondisi yang saat ini ke sebuah kondisi yang diinginkan di masa mendatang yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Jadi, perubahan merupakan sebuah cara untuk mengarahkan atau memimpin sebuah organisasi untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yang bersifat membangun, yang dapat membuat organisasi tersebut bertahan di lingkungan yang berubah-ubah. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong perubahan dalam organisasi. Yang pertama yaitu environment atau dinamika atau lingkungan. Jadi dinamika yang terjadi dalam konteks yang lebih luas. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan sosial, bisnis, ekonomi, politik, dan alam. Yang selanjutnya yaitu marketplace requirement for success, yaitu seperangkat persyaratan perkumpulan pelanggan menentukan apa yang diperlukan suatu bisnis untuk berhasil di pasarnya dan memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang selanjutnya yaitu bisnis imperatif, yaitu apa yang harus dilakukan sebuah perusahaan secara strategis untuk menjadi sukses, mengingat persyaratan pasar pelanggan yaitu pelanggan baru. Yang selanjutnya yaitu organizational imperative, yaitu apa yang harus diubah dalam struktur, sistem, proses, teknologi, sumber daya, bisnis, berbasis keterampilan atau staf organisasi untuk mengimplementasikan dan mencapai imperatif bisnis strategisnya. Nah, yang selanjutnya yaitu cultural imperative, yaitu norma-norma atau cara kolektif untuk menjadi bekerja berhubungan dalam perusahaan yang harus berubah untuk mendukung dan menggerakkan desain. Yang selanjutnya yaitu leader dan employee behavior, yakni bagaimana perilaku harus berubah di kedua pihak, yakni pemimpin dan staff. Yang selanjutnya yaitu leader employee mindset, yakni bagaimana pandangan para pemimpin dan staff untuk model mental harus berubah bagi orang yang memperlakukan perilaku dan budaya yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu proses perubahan dalam organisasi, ada 3, yaitu unphrasing, changing, dan refreshing. Yang pertama yaitu unphrasing, yaitu keadaan di mana orang akan siap sedia untuk memperoleh atau mempelajari hal baru. Yang selanjutnya yaitu changing, yaitu terjadi bila orang mulai melakukan percobaan dengan perilaku baru dengan harapan untuk menaikkan efektivitasnya. Yang terakhir yaitu refreshing, yaitu terjadi bila orang memandang pola perilaku baru yang telah dicoba selama changing menjadi bagian dari orang tersebut. Yang selanjutnya itu sumber penolakan dalam organisasi, ada kebiasaan. Sebagian individu menolak perubahan karena sudah terbiasa dengan gaya lama yang dijalankan. Yang selanjutnya yaitu keamanan. Orang berkebutuhan dengan kebutuhan tinggi akan mengutamakan keamanan dan menolak perubahan karena akan mengancam perasaan aman mereka. Yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Penolakan ini adalah kekhawatiran bahwa perubahan itu akan mengurangi penghasilan seseorang. 3 jenis penolakan perubahan dalam organisasi menurut Davis and Newstone. Penolakannya ada 3, yaitu penolakan logis, yaitu timbul dari waktu dan upaya yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan. Yang kedua itu penolakan psikologis, yaitu berdasarkan emosi, sentimen, dan sikap. Yang terakhir adalah penolakan sosiologis, berkaitan dengan nilai dan kepentingan yang disandang kelompok. Yang selanjutnya yaitu strategi menghadapi tantangan perubahan organisasi. Yang pertama itu melalui pendidikan dan komunikasi. Yang kedua mengundang partisipasi. Yang ketiga memberikan kemudahan dan dukungan. Yang keempat melalui perundingan. Yang kelima melalui manipulasi dan kooptasi. Yang terakhir melalui pemaksaan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi tantangan atas perubahan organisasi, yaitu melalui yang pertama itu menunjukkan sikap atau keyakinan dari individu yang terlibat juga wewenang yang ada dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu membuat perintah spesifik yang sesuai yang dikehendaki organisasi itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu tekanan kuat terhadap perubahan melalui penciptaan persepsi oleh ahli organisasi yang berpengalaman melalui melakukan perubahan. Yang terakhir yaitu memupuk semangat kerja sesama anggota organisasi untuk mengurangi tantangan akibat perubahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.